Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Lestariani dengan NIM 18060153 dari kelas B7 2018, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Scrapbook menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif materi satuan berat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 2 sekolah dasar. Dengan pembimbing pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dengan nomor NIP 196 909 111 994 031 001 dan pembimbing 2 yaitu Bapak Dr. Muhammad Giat Sristiana Esmat MPD dengan nomor NIDN 041 407 9501. Penelitian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan saran, serta dokumentasi kegiatan penelitian. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian yang saya lakukan, diantaranya yaitu dikarenakan seiring dengan berkembangnya zaman pada era globalisasi yang modern, yaitu salah satunya dengan menuntut manusia agar memiliki kualitas lebih tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Menurut Widawati, dalam Wibowo dan Pratiwi 2018, pendidikan menjadi salah satu modal utama dalam memajukan suatu bangsa dan memegang peran penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas. Dalam dunia pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, misalnya pada sekolah dasar keberadaan matematika selalu diperlukan. Kehadiran matematika dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan bagaimana cara untuk memahami konsep tersebut. Maka dari itu, pentingnya memahami konsep matematis untuk menguasai matematika itu sendiri. Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembelajaran matematika. Namun, siswa masih menganggap matematika sebagai pembelajaran menghafal rumus tanpa harus memahami konsep dari materi yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, latar belakang yang pertama yaitu pemahaman konsep siswa yang masih rendah dalam mata pelajaran matematika pada materi satuan berat. Selanjutnya, yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu dikarenakan penggunaan media pembelajaran yang sangat terbatas di sekolah sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan siswa kurang memahami pemahaman konsep matematika dalam pembelajaran terutama pada materi pengukuran satuan berat. Yang ketiga adalah model pembelajaran yang jarang digunakan selama proses pembelajaran juga dapat memicu kurangnya siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, dengan adanya inovasi baru yaitu dengan penyampaian materi dengan menggunakan media pembelajaran scrapbook, berbantuan PowerPoint interaktif diharapkan dapat mengubah pandangan siswa terhadap pembelajaran matematika dari yang sulit menjadi begitu mudah dan menarik. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media scrapbook dengan menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif pada materi satuan berat. Yang kedua, bagaimana kelayakan media scrapbook dengan menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif pada materi satuan berat menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media scrapbook dengan menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif pada materi satuan berat. Nah, dan yang terakhir yaitu bagaimana kendala yang dialami dalam penerapan media scrapbook dengan menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif pada materi satuan berat. Nah, selain dari rumusan masalah, terdapat juga tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan media scrapbook dengan menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif pada materi satuan berat. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media scrapbook dengan menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif pada materi satuan berat menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga yaitu efektivitas media scrapbook dengan menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif pada materi satuan berat.
Dan yang terakhir yaitu kendala yang dialami dalam penerapan media scrapbook menggunakan problem-based learning berbantuan Microsoft PowerPoint interaktif pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, metode yang digunakan yaitu dengan metode Research and Development atau sering juga dikenal dengan metode pengembangan. Nah, metode ini digunakan untuk penelitian yaitu untuk menghasilkan produk tertentu dengan menguji keefektifan dari produk tersebut. Nah, berikut merupakan tahapan penelitian yang dilakukan yaitu menurut Borg and Gall, yaitu seperti pada gambar. Di sini ada langkah pertama yaitu ada potensi dan masalah di mana terdapat observasi dan wawancara. Jadi ketika saya melakukan penelitian, hal yang dilakukan pertama yaitu mengobservasi dan mewawancara yang ada di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya saya melakukan pengumpulan data. Setelah itu saya melakukan desain produk yang akan saya kembangkan yaitu tadi scrapbook menggunakan problem-based learning berbantuan dengan PowerPoint interaktif. Nah, selanjutnya ada validasi produk yang dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi. Selanjutnya, setelah divalidasi oleh para ahli, terdapat revisi produk yang saya lakukan. Setelah itu, saya uji coba produk tersebut kepada siswa dengan yang pertama yaitu melakukan uji coba terbatas dan selanjutnya uji coba luas. Setelah itu uji coba pemakaian apakah materi dan media dari scrapbook tersebut layak digunakan untuk pembelajaran atau tidak. Selanjutnya di sini ada subjek dan lokasi penelitian. Yang pertama yaitu subjek uji coba terbatas terhadap 10 orang siswa kelas 2 sekolah dasar SDN Galanggang 1 dan uji coba luas yaitu terhadap 40 orang siswa kelas 2 sekolah dasar SDN Galanggang 1. Nah, selanjutnya terdapat lokasi yaitu lokasi penelitian saya bertempat di SDN Galanggang 1 yang terletak di Jalan Pangauban nomor 83, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat dengan kode pos 40561 Jawa Barat. Nah, selanjutnya terdapat instrumen penelitian. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengukur bagaimana permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Misalnya bagaimana cara pembelajaran di sekolah, lingkungan sekolah, dan bahkan metode atau model apa sih yang sudah digunakan di lokasi tersebut. Nah, yang kedua terdapat wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap guru dan siswa untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada angket. Angket ini diberikan atau dilakukan kepada para validasi ahli, yaitu misalnya ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi yang dilakukan oleh guru kelas tersebut. Yang keempat yaitu ada lembar tes. Lembar tes ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam proses pembelajaran terutama pada materi satuan berat. Nah, yang terakhir di sini ada dokumentasi yaitu sebagai instrumen pendukung selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hasil penelitian ini yang pertama yaitu proses pengembangan media pembelajaran scrapbook materi pengukuran satuan berat menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Microsoft PowerPoint ini dilakukan pada kelas 2 SDN Galanggang 1 dengan beberapa tahapan penelitian. Yang pertama ada tahap pendefinisian, tahap perancangan media, tahap pengembangan, serta tahap penyebaran media. Selanjutnya, hasil penelitian yang kedua yaitu kelayakan pengembangan media pembelajaran scrapbook, materi pengukuran satuan berat menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Microsoft PowerPoint telah diuji melalui validasi dari berbagai ahli. Ahli media yaitu dilakukan oleh Bapak Dr. Muhammad Giat Sristiana Esmat MPD, ahli materi oleh Ibu Sukma Murni MPD, dan yang ketiga ahli praktisi yaitu wali kelas dari kelas 2 SDN Galanggang 1 yaitu Ibu Dewi Anissa SPD. Berikut merupakan kriteria penilaian validasi para ahli. Nah, yang pertama terdapat skor 80% sampai dengan 100% yaitu dikategorikan media tersebut sangat layak digunakan. Nah, dari 60% sampai 80% yang berarti media tersebut layak digunakan. Dari 40% sampai 60% media tersebut cukup layak untuk digunakan. Dan dari 20% sampai dengan 40% media tersebut kurang layak untuk digunakan, serta yang terakhir
tingkat kelayakannya yaitu 0% sampai dengan 20%, yaitu sangat kurang layak untuk digunakan. Nah, berikut merupakan hasil yang diperoleh dari kelayakan media pembelajaran melalui validasi berbagai para ahli. Yang pertama, dari ahli media terdapat hasil akhir atau skor akhir yaitu 88,89% dengan kategori tingkat kelayakan sangat baik. Dari ahli materi yaitu sebesar 79,54% dengan kategori baik atau layak untuk digunakan, dan dari ahli praktisi yaitu mendapatkan nilai yang sangat baik yaitu pada poin 95%. Selanjutnya, hasil penelitian yang ketiga yaitu efektivitas pengembangan media pembelajaran scrapbook materi pengukuran satuan berat menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Microsoft PowerPoint interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa melalui observasi guru dan siswa serta melalui uji tes pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Nah, berikut merupakan hasil dari observasi guru dan siswa yaitu yang memperoleh nilai pada saat skor observasi guru uji coba terbatas yaitu mendapatkan skor 74. Nah, untuk uji coba skala luas yaitu mendapatkan skor 88. Nah, untuk hasil observasi siswa pada uji coba skala terbatas yaitu mendapatkan skor 78 dan uji coba skala luas yaitu mendapatkan skor 88,43. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pada uji coba skala terbatas belum optimal. Pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah problem-based learning. Nah, pada uji coba skala luas, pembelajaran lebih aktif dan responsif, meningkatkan yang signifikan pada observasi siswa dan guru. Selanjutnya, pada kemampuan pemahaman yang diperoleh terdapat nilai rata-rata yang meningkat yaitu dari uji coba terbatas pretestnya hanya mendapatkan 44%, sedangkan pada posttest mendapat nilai yaitu sebanyak 70%. Nah, sedangkan pada uji coba luas pretestnya mendapatkan hasil yaitu 69,83% dan posttestnya yaitu mendapat nilai yang lebih baik yaitu 80,08%. Nah, berikut merupakan hasil dari uji normalitas, uji tes, dari hasil tes pretest dan posttest yang dilakukan pada uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas. Yang pertama di sini dari ada hasil tes normalitas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk, nilai SIG uji skala luas pada pretest menunjukkan 0,444 dan posttest pada 0,215. Nah, di mana keduanya terdistribusi secara normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tabel ringkasan tes pretest dan posttest pada uji coba skala terbatas dan skala luas yaitu skor pretest rata-rata dengan nilai 18,20, skor posttest pada 2100, peningkatan skornya yaitu terdapat jadi 7,80. Nah, sedangkan uji coba skala luas pada skor pretest yaitu terdapat 20,95, skor posttestnya yaitu 24,02 dan terdapat peningkatan skor yaitu 3,07. Nah, dengan nilai signifikan atau nilai uji tes yaitu 0,0000. Nah, dengan kesimpulan yaitu penerapan problem-based learning dengan scrapbook berbantuan PowerPoint menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman konsep siswa. Nah, analisis hasil tes pretest dan posttest pada uji coba skala terbatas menunjukkan peningkatan signifikan pada skor posttest. Uji tes berpasangan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest dengan nilai signifikan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa penerapan pendekatan problem-based learning dengan media scrapbook berbantuan PowerPoint interaktif berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa. Pada uji coba skala luas, hasil yang serupa ditemukan dan peningkatan skor posttest dan hasil uji tes menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, selanjutnya, kendala yang dialami dalam penerapan media pembelajaran scrapbook materi pengukuran satuan berat menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Microsoft PowerPoint interaktif yaitu siswa masih kurang dalam proses menganalisis masalah dan cara menyelesaikan masalah tersebut, sehingga sebagian siswa masih sulit memahami materi yang disampaikan sehingga mereka lebih tertarik dengan kegiatannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tes akhir yang masih beberapa siswa mendapatkan nilai yang kurang baik.
Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, pengembangan media scrapbook menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif, materi satuan berat, memberikan inovasi dan kreativitas yang baru bagi siswa. Yang kedua, berdasarkan hasil validasi ahli dan praktisi, media pembelajaran scrapbook menggunakan problem-based learning berbantuan PowerPoint interaktif sudah layak digunakan pada proses pembelajaran siswa kelas 2 sekolah dasar materi satuan berat. Yang ketiga, yaitu efektivitas media scrapbook berbantuan PowerPoint interaktif menggunakan pendekatan problem-based learning dapat meningkat pemahaman matematis siswa yaitu pada materi satuan berat. Nah, yang terakhir yaitu terdapat kendala yang dialami dalam penerapan media pembelajaran, yaitu penguasaan siswa dalam mengatasi masalah yang diberikan masih kurang. Nah, selanjutnya saran yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran sebaiknya digunakan sebagai alternatif penyampaian materi karena dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa, serta yang terakhir yaitu diharapkan dalam penelitian selanjutnya, media scrapbook dapat digunakan dengan berbagai media lainnya, tidak hanya dengan PowerPoint interaktif saja. Nah, berikut merupakan dokumentasi selama kegiatan penelitian tersebut berlangsung. Di sini terdapat ada media scrapbook, proses penelitian, membagikan angket, dan proses wawancara kepada guru. Cukup sekian yang bisa saya paparkan dari hasil penelitian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.